Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat, Luar biasa. Ya, kurang semangat. Bagaimana kabar hari ini? alhamdulillah sehat, semangat, luar biasa. Oke, ya, hari ini semangat semua ya. Kita sebelum pelajaran, ada alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya, terus siap berat. Ya, Bimim, Aim. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, duduk. Nah, baik. Kita Padlan mau absen, siapa yang nggak hadir, siapa yang izin, siapa yang alfa ya. Hari ini kelas 5 yang nggak hadir berapa orang? Yang nggak hadir 2 siapa? Nandika sama Rizky. Imen berangkat? 3 berarti ya. Nandika, Imen, sama Rizky. Berarti ini ada semua ya. Totalnya ada berapa? 24 ya. Berarti yang nggak hadir berarti 3. Berarti 21 ya yang berangkat. Hari ini ada yang sakit? Pas saat berangkat sekolah mulas atau apa? Nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada yang mulas, nggak ada yang sakit, nanti kita akan pelajaran namanya bagaimana sih serunya coding. Nah, penasaran kalian ya? Belum tahu apa itu coding, apa itu di SD tidak ada pelajaran TK dan informatika ya. Sebelumnya kita biar menanamkan jiwa nasionalisme, kita berdiri dulu ya. Berdiri semua, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, di Pimin, habis ini Pi. Nah, keras suaranya ya. Ya, 1, 2, 3. Yang keras ya suaranya. Oh siap.
Nah, oke, kita materi baru ya, pelajaran baru di SD Tegasari 12 ya. Kita harus tahu apa sih arti dari coding, apa penggunaan coding, apa arti dari coding macam-macam seperti apa. Di sini kita harus tahu belajar coding seperti apa, ya. Ada yang tahu coding itu seperti apa? Ada yang tahu nggak coding? Di kalian membaca di internet atau apa, coding itu apa artinya? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Nah, di rumah kalian belajar apa? Kalau menggunakan HP, melihat apa? Media sosial, apa aja? Media sosialnya apa? Kalian menggunakan apa? Ayo, angkat tangan. Media sosial. Tahu media sosial nggak? Seperti apa? Media sosial itu seperti ada penggunaan seperti Google. Di situ juga ada TikTok, Instagram, Facebook, ya, itu menggunakan media sosial. Di sini kita mempelajari tentang coding, bukan sebuah hasil, ya. Kalau sudah kayak TikTok membuat konten itu melalui beberapa langkah, ya. Coding juga sama. Kita menggunakan sebuah produk juga harus ada langkah-langkahnya, ya. Proses pembuatan video juga ada prosesnya, ya. Nah, di sini kita harus bisa belajar tentang coding. Nah, tujuan pembelajaran coding ini menjelaskan pengertian coding secara sederhana. Nah, paling dasar coding itu seperti apa, ya. Kemudian membuat algoritma. Tadi ada coding, algoritma, ya. Coding dan algoritma kalian harus tahu, dan itu harus saling keterkaitan, ya. Kemudian kita membuat algoritma sederhana untuk aktivitas sehari-hari. Kalau di media sosial berarti algoritmanya di media sosial. Kalau menggunakan algoritma sehari-hari, nanti kalian harus tahu algoritma sehari-hari itu seperti apa, arti dari algoritma seperti apa, ya. Kemudian bermain interaktif menggunakan wheel of name. Ada tahu wheel of name? Nggak tahu. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ya. Pernahkah kamu menyuruh teman langkah demi langkah? Nah, itu seperti mirip coding. Menyuruh teman, pernah nggak menyuruh teman kalian? Nah, menyuruh teman belikan es, menyuruh teman nggak? Nah, ambilkan bola, menyuruh teman nggak? Itu sebuah perintah. Menyuruh berarti perintah. Ambilkan baju seragam, itu termasuk perintah apa enggak? Nah, misal Danes disuruh ke kantin, melalui perintah enggak itu? Nah, di sini dari coding itu sebuah arti dari perintah, menyuruh, ya. Sampai sini paham? Nah, misal Danes pembeli es di kantin disuruh sama Albi, Danes belikan es di kantin. Nah, Danes dari kelas ke kantin itu membutuhkan apa? Jalan kaki enggak? Nah, itu sebuah apa? Proses apa bukan? Nah, proses. Di situ sebuah proses. Nah, Danes jalan kaki, kemudian membeli es menggunakan uang. Habis itu esnya apa? Diracik dulu, dikasih es batu. Nah, menghasilkan apa? Sebuah es, iya kan? Nah, baru dikasihkan ke dia. Nah, sebuah es itu sebuah apa? Produk, ya. Misal kayak Instagram. Nah, Instagram kalian membuat konten kreator, membuat video juga harus ada namanya sebuah proses. Proses itu
Apa yuk? Artinya apa? Nah, ada yang tahu proses itu apa? Tadi coding itu perintah. Kalau proses apa? Ada yang tahu? Ayo, tadi kan udah jelasin. Apa? Sebuah proses itu namanya apa di mana? Ayo, ada tahu? Di sebuah apa? Ada tahu nggak? Nah, nggak tahu. Ya, di sini untuk coding tadi cara memberi perintah. Misal tadi sudah kalian melakukan aktivitas sehari-hari, menyuruh temannya beli es, menyuruh beli mengambil seragam, mengambil bola, itu aktivitas sehari-hari di mana? Di sekolah. Nah, kalau di rumah kalian membuat mie, langsung jadi mie-nya apa? Harus memasak dulu. Nah, itu memasak itu sebuah apa? Proses ya. Di sini untuk coding di sebuah kalian di komputer. Nah, untuk coding kalian membuka komputer melalui proses enggak? Nah, cuma kalau kalian naruh komputer ini, komputernya nyala enggak? Enggak kan? Nah, kita harus apa prosesnya? Menyalakan tombol on. Nah, baru nanti kita menunggu laptopnya nyala. Nah, itu sebuah proses tidak? Nah, dan kalau kita memasuki aplikasi website, kita harus proses enggak? Kita mengklik aplikasi tersebut, kemudian kita menunggu aplikasinya, kemudian cara mengisi aplikasi gimana? Itu sebuah proses ya. Ya, coba lagi. Kalian kalau misal mengisi ujian UNBK atau simulasi, nah, harus digunakan komputer gimana? Dicalakan dulu, kemudian mencari aplikasinya, kemudian kita klik aplikasinya, kemudian kita mengetik biodatanya. Itu paham nggak? Nah, paham? Nah, paham nggak? Nah, itu untuk coding di sebuah komputer ya, sebuah software. Kalau hardware itu seperti komputer ini. Hardware ini keras, benda keras. Kalau software itu seperti aplikasi ya, aplikasi seperti media sosial, Instagram dan lain-lain. Itu sebuah software. Software itu berarti perangkat lunak. Kalau hardware itu perangkat keras. Nanti kalau kalian tahu, cari di internet ya, apa itu hardware, apa itu software ya, gitu ya. Kemudian di sini perintah atau coding dibuat dalam bentuk kode mengikuti aturan tertentu kode ya, atau kode ya. Misal kalau aktivitas sehari-hari kode kalian beli es, kodenya yang pertama jalan kaki dulu, yang kedua menemui penjual kantinnya, ya kan? Ya enggak? Kalau beli es menemui penjual kantinnya enggak? Ya kan? Yang ketiga kita membeli es apa? Yang keempat, kode keempat kita menunggu esnya jadi ya. Kalau nggak pakai es, menggunakan es batu. Itu tahap-tahapannya seperti kode 1, 2, 3, 4 ya. Sampai sini paham? Apa mudeng? Apa mubeng? Mubeng? Apa belajar ya. Nah, di sini apa itu algoritma? Tadi kan Pak sudah jelasin dari awal. Algoritma yaitu urutan atau langkah-langkah ya untuk menyelesaikan masalah di aktivitas sehari kalian. Misal menyuruh temannya membelikan mie gelas atau beli es, itu sebuah masalah enggak? Menyuruh, kalau misal nggak dikerjakan, menghasilkan es enggak? Membawakan es enggak? Enggak kan? Berarti suatu permasalahan kan? Kalian lagi lapar, lagi haus, pengen beli es, menyuruh. Nah, dan itu kalau lagi haus sebuah masalah enggak? Kalau haus masalah enggak kalian?
menghasilkan S atau produk, kemudian masalahnya terselesaikan enggak? Nah, jadinya tidak haus lagi. Ya, seperti itu kalau di aktivitas sehari-hari. Kalau di coding, kalian membuat sebuah produk, aplikasi atau website, itu sebuah proses. Kita membuat website sekolah. Nah, membuat website sekolah kita harus belajar cara tahap-tahapannya. Masalahnya apa? Kita di sekolah tidak ada website, profil sekolah. Gimana caranya sih menyelesaikannya? Dengan perintah di Google. Perintah di Google membuat website di dalam Google. Akhirnya kita proses dengan tahap-tahapannya, kita membuat website yang dalam di Google. Ya, akhirnya kita mengisi biodata sekolah, profil sekolah dan lain-lain. Akhirnya membuatkan produk hasil website sekolah. Akhirnya sekolah masalahnya terselesaikan enggak? Terselesaikan enggak? Selesai enggak? Terselesaikan kan? Karena awalnya tidak mempunyai website sekolah, akhirnya mempunyai website sekolah dengan melalui proses atau algoritma, ya, dengan menghasilkan website. Sampai sini paham? Nah, kemudian di aktivitas sehari-hari yang gampang wis, kalian di rumah yaitu masukkan teh atau membuat teh di rumah buat orang tua kalian. Nah, membuat teh berarti langkah-langkahnya gimana ya kalau membuat teh? Persiapan gula, terus air, terus gelas, terus itu siapkan ini doang. Langkah-langkahnya gimana? Gelasnya disiapkan, kemudian masukin gula, ya, kemudian masukin air, habis air panas masukin apa lagi? Teh. Nah, sebuah menghasilkan apa? Teh. Sampai sini paham? Nah, ya. Terus membuat mie di rumah apa aja? Langkah-langkahnya persiapkan air, terus apa? Panci, terus kompor, terus apa? Piring. Nah, langkah-langkahnya gimana untuk memasak mie? Nah, masukkan air panas ke dalam panci, kemudian masukkan mie sambil tunggu mie-nya matang. Kemudian mie-nya gimana? Ditaruh di mana? Piring. Kemudian selanjutnya masukkan bumbu. Habis masukkan bumbu diaduk, menghasilkan apa? Sebuah mie. Sampai sini paham? Nah, itu namanya proses algoritma, ya, sebuah proses. Jangan bingung kalau kalian tahu apa sih, nah ditanya sama orang tua atau teman sekalian, misal di teman sekolah di SD berapa sudah belajar algoritma atau coding. Algoritma apa sih, Len? Takon apa? Algoritma gue proses tahapan sing dikai pelajaran keadilan, ya. Misal ditanya sama teman kalian, teman SD Tegalsari 5 atau berapa, ya, ditanyain algoritma itu apa sih, terus coding itu apa sih, nanti print coding itu sebuah perintah, ya. Nah, ini kalau ada ditanyakan seperti itu, jelas? Nah, tadi sudah paham, ya, ada beberapa sudah paham. Nah, di sini aktivitas kalian per kelompok. Nah, kelompok 1, 2, dan 3, ya. Buatkan algoritma, buatkan tahap-tahap untuk kegiatan favoritmu. Nah, tuliskan di kertas, lalu disiapkan untuk dipresentasikan atau dipaparkan di teman-teman depan kalian. Sampai sini paham? Per kelompok 1 kertas. Nah, ayo siapkan kertas 1. Nah, kalian ngasih
ngasih arahan yang kelompok 1 sini Danes ketuanya, kelompok 2 ketuanya Arsila, ketua 3 berarti si Ika ya. Nanti untuk kelompok Danes membuat aktivitas di dalam sekolah. Kalau Arsila di dalam rumah ya. Kalau Dika di dalam taman atau di lapangan olahraga. Nah, langkah-langkahnya gimana? Perintah, kemudian algoritma, kemudian menghasilkan produk. Ya, jelas? Kayak tadi contohnya membuat mie, apa aja sih? Siapin apa dulu, langkah-langkahnya gimana? Ya, ya silakan membuat perintah. Kamu di mana tadi? Di sekolah, terserah mau apa aktivitas di sekolah yang kamu tahu. Ya, perintahnya apa dulu? Misal di sekolah beli es, perintahnya membelikan es. Nah, habis itu langkah-langkahnya gimana? Kalau misal di rumah, tadi sudah sebut membuat mie atau teh, itu perintahnya. Ya, kemudian langkah-langkahnya gimana? Ya, seperti Pak. Nah, seperti ini ya. Perhatikan. Perintah. Perintahnya apa? Terus langkah-langkahnya. Nah, ditulis langkah-langkahnya seperti apa ya? Nah, ayo ditulis per kelompok, bebas mau apa langkah-langkahnya, yang penting di kayak Arsila di dalam rumah. Nah, kalau ini di tempat lapangan olahraga. Nah, apa? Perintahnya apa dulu? Nah, ditulis kemudian langkah-langkahnya apa aja. Ayo, planningnya kegiatan apa perintah? Ayo Nes. Hah? Kakinya nih kegiatan. Kita kegiatan. Apa? Ayo. Perintah dulu, kita kegiatannya pengen apa? Nah, masalahnya apa sih? Masalah apa dulu? Kita misalnya lagi lapar, mau beli apa? Nah, langkah-langkahnya gimana? Berjalan dulu atau membuat dulu atau menyiapkan dulu. Yo. Tadi sudah dijelaskan membuat tes sama mie yang lainnya yang dalam rumah. Satu aja satu kegiatan. Satu kegiatan aja tapi langkah-langkahnya gimana? Ya. Bebas terserah mau 5 atau 6 langkah-langkahnya ya. Ayo, gampang ya, tadi sudah hafal si Fadlan, Arsila ya, sudah tahu langkah-langkahnya sebuah menyelesaikan masalah. Ayo apa yang ada di lapangan atau di luar rumah? Ayo apa perintahnya apa, langkah-langkahnya apa? Ayo. Ayo. Nah. Ya langsung aja. Ya Fadlan sini. Ya langsung. Udah nggak apa-apa, langsung aja. Yang kamu tahu. Ya Fadlan. Karena saya diambil. Perintahnya apa? Ya ditulis perintahnya dulu. Langkah lain nanti lanjut. Ya Fadlan. Dikasihkan Fadlan dulu. Ya ini namanya
wheel of name ya, aplikasi wheel of names. Nah, kita kayak namanya spin ya. Nah, berarti kelompok 1, yuk. Ya, ini kelompok 1 akan memaparkan perintah. Ya, mulai. Perintah apa? Perintah PS. Langkah-langkahnya. Yang pertama, terus mana menghidupkan D, terus membuat S, terus habis itu dikasihkan ke orangnya enggak? Nah, betul enggak? Betul enggak? Nah, tepuk tangan. Nah, oke, selanjutnya sudah siap? Kalau tiga udah siap perintahnya? Yuk, kelompok 3 coba, ayo perintahnya apa? Masuk. Ayo, nggak apa-apa, di bawah. Ayo kan, sana yuk. Nah, perintahnya apa? Mengambilkan bola. Langkah-langkahnya yang pertama menyuruh teman. Yang kedua mengambilkan bola. Terus yang ketiga mengasihkan bola ke kamu. Nah, ya langkah-langkahnya seperti itu. Paham? Nah, beri tepuk tangan. Nah, perintahnya mengambilkan bola. Ayo, asin terakhir. Ayo. Perintahnya apa? Membuat roti. Nah, yang pertama, membuat kopi. Yang pertama, siapkan gelas. Yang kedua, tuang bubuk kopi. Yang ketiga, memasak air panas. Terus tuangkan air panas. Terus yang kelima, aduk. Terus menghasilkan apa? Nah, bagus, perhitungkan. Nah, sip ya. Itu ya untuk langkah-langkahnya atau namanya algoritma. Perintah dan algoritma harus saling terkait. Nah, kalau kalian melangkah-langkah tapi kalian nggak ada perintahnya, bingung nggak? Misal Wafik mau ke rumahnya Candika, disuruh orang tuanya, tapi nggak diperintahkan, kamu keluar, mau kemana? Nah, nggak tahu perintah, ya jelas. Nah, itu ya kesimpulannya. Ya, di sini kita belajar apa itu coding dan apa itu algoritma. Kemudian kalian tadi sudah membuat algoritma sederhana, terus bermain dengan wheel of name tadi ya, putaran itu. Sampai sini paham? Nah, kemudian dari apa hal yang menarik, paling menarik kalian ketahui dari tadi ya. Nah, menariknya apa? Kalian mencari apa? Mencari aktivitas yang kamu pengen. Seru nggak kalian membuat apa nih? Membuat kopi. Oh iya, dengan cara menyiapkan gelas dan lain-lain ya. Apa yang ingin kamu coba di rumah? Nanti bisa kalian, oh iya, ada yang nggak bisa buat nasi, caranya gimana buat nasi? Betul. Jelas sampai sini? Nah, itu antara coding dan algoritma ya. Coding itu kalau kalian tahu pasti menyenangkan ya. Nanti kita belajar coding di pertemuan selanjutnya ya. Gitu ya teman-teman. Nah, tugasnya yaitu membuat algoritma di favorit di rumah masing-masing kalian ya. Membuat aktivitas di rumah kalian. Itu ya, jelas? Ya, oke. Itu ya untuk pelajaran hari ini. Pada tutup. Ya, wassalamualaikum.